perayaan Injil Masuk Toraja mengambil momentum peristiwa baptisan pertama pada tanggal 16 Maret 1913 di Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Titik tolak dimulainya sebuah misi penginjilan di daerah yang disebut Tondok Lepongambulan Gontingna Matari Allah. Kalau mundur sedikit ke belakang sebelum peristiwa baptisan itu sebenarnya dimulai dari sekitar tahun 1907-1908 ketika pemerintah Hindia Belanda kemudian membuka sejumlah sekolah-sekolah pemerintah dan kemudian sejumlah guru dari Maluku, dari Timor, ya beberapa nama misalnya Guru Ndun, Guru Sipasulta, itu datang ke Toraja dan mulai kemudian mendidik anak-anak Toraja di sekolah, dan dari situ ternyata kemudian anak-anak itu bertumbuh juga mengenal iman Kristen. Kalau lihat beberapa arsip misalnya yang masih ada itu usia anak-anak sekolah waktu itu ada yang puluhan tahun tuh baru masuk sekolah gitu. Jadi ya bisa dibayangkan lah usia puluhan tahun kemudian mereka mengenal pendidikan, ya pendidikan formal seperti itu, belajar baca tulis dengan segala macam ilmu lainnya. Nah itu jadi satu momentum yang saya sebut terjadi satu lompatan besar dalam perubahan peradaban masyarakat Toraja. Nah siswa-siswa inilah yang kemudian belajar di sekolah pemerintah Hindia Belanda itu yang kemudian ternyata beberapa tahun kemudian ya 1913 kurang lebih 5 tahun setelah sekolah itu dibuka, sejumlah siswa-siswa itu yang tentu sudah umurnya jauh dibanding siswa sekarang, itu kemudian mengambil keputusan untuk menerima baptisan. Setelah 110 tahun berlalu, banyak sejarah terukir menjadi momentum pemulihan bagi gereja Toraja. Saluran berkat bagi semua tanpa terkecuali. Luar biasa ya, ditunjuk sebagai ketua ini suatu, tadinya saya pikir ini hal yang biasa aja, tetapi setelah saya menjalani sesuatu yang keluar dari kebiasaan hidup saya sebagai orang Toraja. Begitu turun dan berinteraksi dengan masyarakat, saya merasakan suasana yang luar biasa, dan menurut saya memang kita sebagai orang Toraja masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan ya. Ada banyak keadilan-keadilan yang harus kita bagikan kepada seluruh masyarakat Toraja ya. Tentunya dalam lingkup kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Satu hal yang merupakan pesan inti dari Injil yang harus selalu menjadi bagian pelayanan gereja Toraja adalah bagaimana Injil itu harus memulihkan banyak orang. Injil harus berdampak bagi kehidupan banyak orang. Jadi bagaimanapun bentuknya, pesan penting pertama adalah menyatakan kasih Kristus itu kepada semua orang yang betul-betul membutuhkan gitu ya.